Halo guys, balik lagi nih di channel Sales Mobil Jabodetabek. Kali ini bersama Fatan di Toyota Auto 2000 Juanda, Jakarta Pusat. Nah, kali ini kita akan review singkat aja ya dari detail perubahan Toyota Corolla Cross Hybrid yang model facelift 2025 ya guys ya. Kita cek detail perubahannya apa aja ya. Dan mohon maaf sekali, Fatan udah lama nggak bikin video YouTube karena ada beberapa kesibukan, dan ini kebetulan kita ada unit baru yang masuk ke showroom. Oke, pertama kita lihat di bagian depan ya. Untuk si perubahan yang lumayan mencolok ada di bagian headlampnya. Untuk di lampu sennya dia sudah model sekuensial ya. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4 balok. Kemudian ada lampu DRL, di bawahnya ada lampu proyektor LED B-beam ya. Jadi lampu jauh, lampu dekat nyatu. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada fog lamp juga ya, sudah LED. Kemudian kalau kita lihat nih bentuk dari desain grillnya ya. Jadi dia grillnya ada sebagian beberapa yang tertutup karena ini mobil hybrid, jadi nggak butuh terlalu banyak udara masuk. Jadi supaya untuk tekanan udaranya lebih bagus lah. Oke, untuk di bagian logo Toyotanya dia warna biru ya, karena ini hybrid. Dan juga untuk logo Toyotanya dia itu kaca, jadi sudah ada TSS radarnya ya, ada di logo Toyotanya sama di bagian atas TSS-nya, radarnya. Oke, sudah dibekali juga dengan kamera 360 ya, jadi aman banget. Oke, untuk mesin dia masih sama ya, 2ZR kodenya, jadi dia 1800 cc, hybrid. Untuk mobil ini hybrid ya guys. Oke, kita lihat bagian sampingnya ya. Dia ada tulisan HEV, Hybrid Electric Vehicle. Ini logo hybrid yang baru. Kemudian untuk velgnya dia berukuran di 18 inch menggunakan ban Michelin ya guys. Oke, untuk spion seperti ini bentuknya ya. Dan ada kamera 360-nya di bagian samping. Dan dia sudah ada talang air, kemudian sampai belakang ya talang airnya. Nah, di sini di bagian atas dia sudah dibekali dengan roof rail. Kemudian di bagian samping ya, bentar ya, kita coba cek di bagian samping. Dia sudah ada over fender ya sampai ke bawah. Tuh, over fendernya warnanya hitam gelap ya, hitam doff. Kita untuk bagian gagang pintunya sudah dilengkapi smart entry ya, jadi tinggal genggam aja guys. Kemudian di bagian door trim dia sudah dilengkapi dengan electric power window. Kemudian ya seperti standar ya, ada power door lock. Kemudian untuk retractable mirror juga sudah tersedia. Kemudian di bagian atas ini bahannya soft touch ya, sini juga soft touch. Oke, ada speaker di bawah, ada cup holder 1 buah. Kemudian kita langsung sebelum masuk kita lihat dulu ini untuk pengaturan bangkunya. Dia sudah elektrik maju mundur ya, reclining bisa. Kemudian di bagian bawah dia ada auto trip, kemudian ion, jadi dia ada air purifier, ada auto headlamp. Kemudian ada headlamp leveling ya. Terus ada power back door. Kemudian untuk pembuka kap mesin sama untuk pengisian bahan bakar ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam ya. Ini untuk bentukan dari model joknya ya guys, kulit full leather. Oke, kita langsung masuk ke dalam aja. Nah, untuk bentukan dari setirnya dia seperti ini guys. Dia ada tombol untuk pengaturan pengaturan speedometer ya. Jadi untuk naik turun atas bawah oke. Kemudian ada Bluetooth teleponi, ada voice command, ada pengeras pengecil suara. Kemudian di sini dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control dan juga lane keeping assist ya. Dan ini ada previous dan next track, ada mode juga untuk pengaturan audio ya. Untuk klaksonnya dia sudah premium ya guys. Nah, ini untuk di saklar lampunya dia sudah auto ya. Ini lampu kecil, lampu besar. Kemudian di sini ada untuk on off headlamp depan sama headlamp belakang dia sudah ada. Kemudian di bagian samping dia sudah ada wiper ya, sudah intermittent juga ya, auto segala macam. Si wipernya sudah auto juga. Nah, oke, yang penasaran dengan speedometernya, nih speedometer lumayan canggih, digital ya guys.
Coba saya nyalain ya guys ya. Oke, nah cakep nih guys. Speedometernya digital, full digital, oke. Jadi di sini ada untuk penanda charge dari baterainya, kemudian eco, ada power, kemudian di sini ada speedometer untuk penunjuk kilometer per jamnya ya. Nah, di sini kita bisa atur setting ya, ada clock setting, ada adjust meter brightness, ada lane departure warning ya, kemudian blind spot warning, ada pre-collision system ya. Kemudian real cross traffic alert, ada juga, ada vehicle setting, kita coba buka ya. Ada power backdoor sama tire pressure. Ya, tire pressure monitoring ini guys. Di sini sudah lengkap. Kemudian ada meter setting, kita lihat ada lane width, unit, meter tipe, meter style. Coba kita lihat meter style ya guys. Oke, oh ini jadi untuk merubah tema dari speedometernya guys. Nah, yang sport seperti itu, yang smart seperti ini, yang casual, oke casual seperti itu. Kita coba balik aja ke smart ya, biar lebih enak dilihatnya guys. Oke, di sini ada EV mode, ada full economy, ada hybrid system. Eco guidance, oke. Ada drive info, item, trip A, trip B, default setting. Oke, itu aja sih, kurang lebih ya. Jadi di sini bisa atur untuk hybrid modenya sama fitur TSS-nya guys. Nah, itu total average-nya 15,9 liter per 100 kilo. Jadi lumayan irit guys. Kita coba otak-atik lagi guys, ada apa, ada menu apa aja di dalam ini. Oke, jadi ini untuk pengaturan sih apa saja yang mau ditampilkan ya. Jadi 1 ini kosong, 2 ini tuh ada kayak driving info sama EV driving rasionya. Yang 3 dia total average. Jadi ini untuk menampilkan sisa baterai yang ada di mobil berapa, kemudian sisa bahan bakar juga ada di situ ya. Oke, kita lanjut ke bagian head unit guys. Ini head unitnya sudah diupdate yang terbaru ya, jadi lumayan bagus. Ada voice command-nya juga guys. Kita coba buka menu ya. Di sini ada Bluetooth, radio, voice recorder, ada Apple CarPlay, Android Auto, USB, info kendaraan, telepon, iPod, gambar, browser, Miracast, pengaturan. Kemudian ini ada untuk pengaturan 360 ya. Kemudian ini bisa cek saldo e-money kalian ya guys. Coba kita buka info kendaraan. Ada penggunaan, oke, info penggunaan ini apa? Oh, rata-ratanya ya. Catatan aliran energi. Oke, ini jadi untuk melihat aliran energi hybridnya guys. Oke, ini rentang yang tersisa 22 km, sisa bahan bakar sama baterainya. Servis berikutnya, jadi ini ada pengingat juga. Oke, itu aja paling. Kemudian di bagian bawah kita ada untuk AC-nya sudah dual zone ya, karena ini ada synchronize. Kemudian ada untuk pengaturan pengambilan AC dari dalam aja. Kemudian untuk pengaturan rear defogger sama front defogger udah ada. Kemudian ada eco mode untuk AC-nya. Ada apa lagi nih? Untuk pengaturan atas, bawah, kaki udah bisa ya guys ya. Udah lengkap banget di sini ya. Oke, kita balik ke bawah. Di sini ada wireless charging. Kemudian di bagian bawah lagi, coba kita cek ya. Kita coba nyalain dulu mobilnya. Ini udah nyala mobilnya, tapi lagi baterai. EV mode, ada stability control, ada drive mode. Oke. Ini P, R, N, D, dan B. Oke, di sini ada auto hold sama parking elektrik. Nah, kalau yang sebelum facelift dia masih pakai rem parkir yang di bawah guys. Rem parkir yang manual. Kalau yang sekarang yang facelift udah rem parkir yang elektrik. Kita coba lihat ya yang drive mode-nya ini ada apa aja ya. Animasinya juga bagus nih. Drive mode-nya itu ada power, ada eco, ada normal. Oke. Kemudian kita lihat di bagian center console. Sini ada untuk power outlet ya, 12 volt ya. Lumayan besar juga dan ini empuk ya. Nah, ini bucket seat gitu untuk seatnya itu, tempat duduknya, dan ini bahannya soft touch. Kalau yang sini masih hard plastik. Sorry. Iya, yang atas masih hard plastik, guys. Ya, yang atas masih hard plastik. Kemudian dia ada tweeter bagian atas ya.
Nah, ini untuk si spionnya sayangnya masih belum elektrokromatik dan tapi sudah dapat dashcam guys dari bawahnya. Kita coba buka lacinya ya. Lacinya sudah soft opening dan cukup lumayan besar. Isi AC di situ sama di tengah ya, tuh ada tombol hazard juga. Dan di bagian atas ini ada untuk pengaturan lampu kabin ya. Oke. Lampu kabin dan ada pengaturan untuk si panoramic roof-nya. Nah, kalau yang dulu kan sunroof ya guys, kecil. Nah, kalau yang sekarang dia kaca mati tapi panoramic roof, dan untuk si tirainya itu udah elektrik juga guys. Jadi kita nggak perlu capek-capek dorong. Sudah elektrik semua, oke. Kita coba lanjut ke bagian belakang ya. Nah, untuk yang bagian belakang dia belum ada sistem smart entry ya. Dia cuma di bagian depan aja. Tapi untuk bahannya di sini masih soft touch, nggak ada yang disunat. Dan ini mobil CBU Thailand ya guys. Ada cup holder satu, power window, kemudian ada speaker di bawah ya. Dan untuk bentukan si joknya lumayan bagus ya, full leather guys. Ada armrest juga di tengah. Nah, ini cukup lega sih. Masih ada sekitar 4 jari guys, dengan tinggi saya 170 cm, dan ada kisi AC belakang ya. Tapi nggak ada pengaturannya nih, jadi masih ikut AC depan. Oke, seperti ini ya guys. Ini ada armrestnya di sini. Nah, armrestnya enak nih, dia nggak turun, jadi dia tegak gitu. Ada isofix juga ya, jadi kalau kalian punya bayi dan ada bisa buat dudukan isofixnya di sini. Headrestnya ada dapat 3, oke. Ada lampu kabin di belakang sini guys. LED juga. Kita coba lihat bagian belakangnya ya. Kita coba nyalain perlampuannya. Kita coba nyalain si fog lamp belakang, rear fog lamp ya. Dan ini bentukan dari tampak belakang dari Corolla Cross Hybrid 2025 yang facelift ya guys. Nah, di belakang sudah ada defogger ya. Terus sudah ada rear wiper. Untuk si antenanya dia shark fin modelnya. Ini untuk belakangnya sih modelnya kurang lebih masih mirip ya guys sama yang model lama. Yang depan sih lumayan berbeda. Ada kamera belakang dan logonya biru karena dia hybrid. Sudah power back door juga. Untuk sensor di belakang ada 1, 2, 3, 4 biji. Dan ini untuk ruang bagasi dari Corolla Cross Hybrid. Nah, ini untuk pelipatannya dia juga udah gampang banget guys. Hampir rata lantai, cuman ada nanjak sedikit ya guys. Karena ada ruang space untuk naruh baterainya guys. Nah, ini untuk penyimpanan di bawah dia ada ban serep ya. Cuman ban serepnya sepertinya masih kaleng guys, belum yang full size. Coba saya cek ya. Iya, masih kaleng guys. Tapi toolkitnya lengkap. Oke. Tampilan belakangnya seperti ini ya. Saya tutup lagi. Sudah power back door dan ini untuk modelan kuncinya ya. Oke. Corolla Cross Hybrid. Dan ini ada tombol untuk lock, unlock, dan untuk si power back door-nya. Oke, kita coba ngomongin masalah perihal promo apa aja di Oktober 2025 ini untuk Corolla Cross Hybrid. Jadi, untuk Corolla Cross Hybrid ini untuk pembelian cash itu harganya di 600 juta. Dan untuk pembelian kredit kita juga bisa, dan kredit untuk yang bunga 0% kita bisa proses DP-nya mulai dari 50% untuk tenor 1 tahun, bunganya 0% guys. Dan selain itu kalian juga bisa cash bertahap. Nah, selain itu juga bisa DP minim start dari 20% ya guys. Untuk Corolla Cross Hybrid ini, karena ini mobil juga CBU Thailand ya guys, jadi mobilnya benar-benar bagus banget, CBU Thailand, jadi bukan buatan lokal. Nah, selain itu untuk promo-promo lainnya kalian bisa dapetin langsung di WhatsApp Fatan. Bisa langsung masuk ke WhatsApp di 081297187030. Fatan kasih pasti penawaran yang terbaik dan juga penawaran terbaik dan juga harga terbaik.
dan benefit terbaik ya guys. Dan sampai lupa nih, untuk si Corolla Cross Hybrid ini kacanya udah lumayan gelap ya, karena sudah pakai kaca film dari Lumar ya. Dia premium mereknya. Oke, mungkin sekian yang dapat Fatan sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.